Bismillahirrahmanirrahim. Ahyikum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyatan min dillah, tahiyatan ahlil jannah, tahiyatan barakatan thayyibah, tahiyatan salamatan daimatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani ya lahibba, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita untuk berkumpul di tempat ini. Kita telah laksanakan salat maghrib secara berjamaah dan kemudian kita akan lanjutkan dengan aktivitas yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, aktivitas talabul ilm, menuntut ilmu. Dan ilmu yang kita pelajari ini merupakan salah satu ilmu yang sangat penting, yang kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Maka duduknya kita di tempat ini membahas kitab tafsir Al-Qur'anul Azim yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, mudah-mudahan menjadi bagian dari aktivitas terbaik yang dapat menghantarkan kita menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah dan Rasulnya. Ikhwani ya lahibba, malam hari ini kita akan melanjutkan membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-6 dan ke-7. Ayat ke-6 dan ayat yang ke-7. Setelah pada ayat sebelumnya kita membahas mengenai ciri-ciri orang yang beriman, maka di ayat yang ke-6 dan yang ke-7, atau tidak diberi peringatan mereka tidak akan beriman. Mereka baca Al-Quran, mereka tidak baca Al-Quran, mereka tidak akan beriman. Mereka diberi penjelasan, tidak diberi penjelasan, sama saja mereka tidak beriman. Nah, yang pertama, siapa yang disebut dengan orang kafir di sini? Ya. Beberapa waktu yang lalu istilah kafir ini menjadi istilah yang seakan-akan menjadi istilah yang buruk gitu. Si berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun," katakanlah wahai orang-orang kafir. Ya. Jadi tidak disebutkan katakanlah orang-orang non muslim, tidak. Katakanlah orang-orang kafir. Siapa itu orang-orang kafir? Secara bahasa yang dimaksud dengan kafara, ya, di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu ai ghatul haqq wa sataruhu. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang menutupi kebenaran dan menyembunyikan kebenaran. Jadi secara bahasa yang dimaksud dengan kafir itu, orang kafir itu adalah orang yang menutupi kebenaran. Secara bahasa artinya menutupi. Makanya dalam bahasa Arab itu petani itu disebutnya kafir. Petani. Kenapa? Karena petani itu menutupi benih dengan tanah, disebutnya kafir. Ya. Jadi orang kafir itu adalah orang yang menutupi. Ya. Secara bahasa artinya menutupi. Secara istilah yang dimaksud dengan kafir dalam agama kita adalah orang yang menutupi kebenaran. Ya. Dan yang namanya kafir itu, Pak, kalau secara bahasa kita juga nih, kita muslim juga, secara bahasa sesungguhnya kita juga orang kafir. Coba lihat surat Al-Baqarah ayat 256. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama.
Qad tabayyana rusydu minal ghayy, sungguh sudah jelas mana itu jalan yang lurus dan mana itu jalan yang menyimpang. Ya. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang kafir kepada taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Siapa yang kufur kepada taghut, kafir kepada taghut, beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang kokoh. Apa tali yang kokoh itu yang dimaksud? Tali tauhid, tali keimanan. Telah berpegang teguh kepada tali la ilaha illallah. Maka siapa yang dimaksud dengan orang kafir di ayat ini? Ya kita. Kita ini orang kafir karena kita mengingkari taghut dan beriman kepada Allah. Jadi secara bahasa kita juga orang kafir, tapi kita kafir kepada siapa? Kafir kepada taghut. Apa itu taghut? Taghut itu adalah segala sesembahan selain Allah. Jadi orang yang nyembah berhala, orang yang nyembah harta, orang yang nyembah jabatan, itu taghut semua itu. Nah, kita tidak menyembah itu. Kita mengkufuri itu semua. Kita kafir terhadap taghut dan kita beriman kepada Allah. Ya, jadi secara bahasa kafir itu menutupi, mengingkari. Ya. Sehingga nggak perlu terlalu tersinggung lah kalau disebut kafir ya. Karena kita juga orang kafir. Ya, tapi kita kafir kepada taghut. Kalau mereka kafir kepada Allah. Mereka beriman kepada taghut. Ya. Bukankah di agama lain juga mereka menganggap kita juga sama, dianggapnya apa, domba-domba tersesat gitu kan. Ada lagi yang menganggapnya goyim. Kalau dalam agama Yahudi itu kita ini yang selain orang Yahudi disebutnya goyim. Goyim itu lebih rendah daripada hewan, lebih rendah daripada hewan. Ya. Jadi samalah di agama yang lain juga, ya, dianggapnya yang tidak memeluk agama itu, yaitu dianggapnya sesat. Ya, jadi nggak usah terlalu sensitif gitu. Nah, saya pernah tanya kepada kawan ya yang mualaf, mantan kafir, mantan Nasrani, ya, kenapa sih orang-orang Nasrani ini sering sensitif gitu kalau disebut mereka itu kafir? Ternyata dalam agama mereka orang kafir itu maksudnya adalah orang ateis. Ya, ternyata ya, kata kawan saya itu orang kafir dalam pemahaman mereka itu adalah orang ateis, orang yang tidak bertuhan. Itu orang kafir. Jadi mereka tersinggung kalau disebut orang kafir karena pemahaman mereka kafir itu ateis. Salah sendiri, kenapa pakai bahasa Arab? Ya, ternyata kan di kitab suci mereka juga mereka sering terjemahkan itu, isi kitab suci mereka yang asalnya adalah bahasa Aramik, bahasa Semitik, ya, mereka terjemahkan ke bahasa Inggris, dari bahasa Inggris mereka terjemahkan ke bahasa Indonesia, ke bahasa Indonesia mereka pakai juga istilah-istilah Islam, pakai kata iman, pakai kata takwa, pakai kata kafir gitu. Yang mereka memahami kafir itu adalah ateis, padahal bukan itu maksud kita. Kafir itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, siapapun mereka, ya. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, sawaun alaihim, sama saja atas mereka itu. A'andzartahum, diberi peringatan, tidak diberi peringatan, mereka tidak beriman. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa qad kataballahu taala alaihim dzalik. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hal itu. Mereka berada di dalam kekufuran. Allah sudah tetapkan itu. Ya, sawaun alaihim indzaruka wa adamuhu, diberi peringatan atau tidak sama saja atas mereka. Fa innahum la yu'minun, karena sesungguhnya mereka itu tidak akan beriman bima ji'tahum bihi, dengan apa yang dibawa oleh engkau kepada mereka, dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Ya. Dan orang kafir yang sama saja ini, diberi peringatan nggak diberi peringatan, ini sama saja ini juga dijelaskan oleh Allah dalam banyak ayat yang lain.
Misalnya dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun." Sesungguhnya orang-orang yang telah Allah tetapkan dengan kalimat Rabbmu, dengan kalimat Allah, Allah sudah tetapkan, dengan takdir Allah, Allah sudah tetapkan, mereka enggak beriman. Walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabul alim. Mereka tidak akan beriman kepada Allah meskipun diberikan kepada mereka segala macam ayat, segala macam bukti, segala macam argumentasi. Mereka enggak akan beriman. Baru beriman kapan? Hatta yarawul 'adzabal alim, sampai mereka melihat azab yang pedih. Jadi ada Pak, orang kafir yang begini Pak. Orang kafir yang memang sudah Allah tetapkan mereka kafir gitu. Mungkin muncul pertanyaan ya, kenapa mereka ditetapkan? Nanti kita akan jelaskan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan ya orang kafir seperti ini nih, wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin. Ya. Yang ini ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Yang mereka mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah kiblatnya dari Masjidil Aqsa. Nabi SAW merubah kiblatnya ke Masjidil Haram atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak mau ikut merubah kiblatnya ke Masjidil Haram. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan kepada Nabi SAW, "Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin." Kalau kau berikan kepada orang-orang kafir ahlul kitab itu segala macam ayat, segala macam argumentasi, ma tabi'u qiblatak, niscaya mereka tidak akan mau juga mengikuti kiblatmu. Jadi lagi-lagi memang ada orang-orang seperti itu, orang-orang kafir yang sudah Allah tetapkan kekufurannya. Nah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini apa? Sebab turunnya ayat ini adalah karena dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat ingin semua orang itu dapat hidayah, semua orang itu masuk Islam, semua orang itu beriman. Nabi SAW sangat ingin semua orang itu beriman, sehingga kalau Nabi SAW menyaksikan ada orang yang sudah diberi dakwah, diajak ya untuk beriman, kemudian mereka nggak beriman sampai mati, mereka nggak beriman, maka Nabi SAW akan sedih. Dan ini merupakan salah satu apa? Salah satu bentuk kasih sayang Nabi SAW. Nabi SAW itu sangat sayang kepada umat manusia. Pak, bahaya yang paling bahaya dalam kehidupan kita itu bukanlah kita mati, bukan. Bahaya yang paling bahaya dalam kehidupan kita itu adalah kalau kita mati dan kita mati masuk neraka. Itu bahaya yang paling bahaya. Maka Nabi SAW sangat ingin tidak ada manusia yang masuk neraka. Nabi nggak mau. Kita Pak, kalau ada anak kita misalnya naik ke gedung tinggi, misalnya ini naik ke rooftop nih, lantai 5, naik, terus dia menjulur-julurkan kakinya ke bawah, anak kita lihat itu, apa yang akan kita lakukan? Pasti kita akan tarik anak itu kan, kita akan tarik, kita akan coba selamatkan. Meskipun dengan kita tarik anak kita tersebut mungkin bajunya akan robek, mungkin juga ketika kita tarik itu kulitnya ada yang terkelupas. Karena apa? Karena kita ingin anak kita itu selamat. Kita akan kerahkan segala macam upaya supaya anak kita selamat, anak kita nggak jatuh. Kita anggap itu bahaya. Nah, ada bahaya yang jauh lebih bahaya daripada itu. Yaitu apa? Kalau ada seseorang mati dalam kekufuran, mati kemudian masuk dalam neraka. Nabi SAW nggak mau ada manusia seperti itu. Maka dalam ayat Al-Quran misalnya Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan bagaimana dahsyatnya ini kasih sayang Nabi SAW kepada manusia. Apa kata Allah? Alladzina kafaru lahum adzabun syadid. Orang-orang yang kafir itu bagi mereka azab yang keras. Walladzina amanu wa amilus salihat lahum maghfirah wa ajrun kabir. Sedangkan orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh bagi mereka adalah ampunan dan pahala yang besar. Ayat ke-8, perhatikan Pak, ayat ke-8. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi. Apakah orang-orang yang sudah ditipu dengan syaitan sehingga dia berbuat buruk, fara'ahu hasana, dia berbuat buruk dan menyangka perbuatan buruknya itu perbuatan baik.
Ini ada nih orang-orang yang ditipu sama setan, dia buat maksiat, ya gitu, ada orang kayak begitu. Dia ingkar kepada Allah, dia bangga. Ini orang-orang seperti itu udah ditipu oleh setan. Fa innallaha yudhillu may yasha, karena sesungguhnya Allah telah menetapkan kesesatan atas siapa yang Dia kehendaki, wa yahdi may yasha, Allah tetapkan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Ini perhatikan Pak kalimat ini Pak. Maka jangan sampai kamu binasa karena kesedihanmu, ya Allah. Siapa yang dimaksud kamu di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking sedihnya dengan orang yang enggak dapat hidayah sampai-sampai beliau hampir binasa karena saking sedihnya. Allahu Akbar. Nabi saking sedihnya itu. Innallaha alimun bima yasnaun, kata Allah, sesungguhnya Allah sudah tahu apa yang mereka lakukan. Jadi ayat ini sekali lagi turun karena apa Pak? Karena Nabi SAW mengharapkan, menginginkan semua orang itu beriman. Nabi sedih kalau ada orang mati dalam keadaan kufur. Apalagi ketika Nabi SAW mendapati ada keluarga-keluarga dekat beliau yang mati dalam keadaan kufur. Ya kan? Contohnya siapa? Abu Lahab. Abu Lahab ini paman Nabi Pak. Pak, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ayat ini menegaskan bahwa Abu Lahab mati dalam keadaan kafir, masuk neraka. Ketika ayat ini turun, surat ini turun, Abu Lahab masih hidup atau tidak? Masih. Berapa jarak antara ketika ayat ini turun dengan wafatnya Abu Lahab? Berapa jaraknya? Hampir 10 tahun. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan Abu Lahab mati kafir, masuk neraka. Dan ternyata betul kan? Abu Lahab mati kafir, masuk neraka. Kalaulah Abu Lahab ternyata akhir hayatnya dia syahadat gitu, batal surat ini. Berarti Allah salah. Tapi ternyata enggak kan? Ternyata enggak. Sampai akhir hayatnya Abu Lahab tetap kufur, mati dalam keadaan kekafiran. Ya Allah. Ini contoh orang yang memang sudah Allah tetapkan kekufuran kepadanya. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Mau dikasih peringatan seperti apa pun enggak akan beriman. Ini contoh. Ada lagi keluarga dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mati dalam keadaan kafir. Siapa? Pamannya Nabi, Abu Talib. Abu Talib ini jauh lebih dekat hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Abu Talib ini laksana ayah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim. 2 tahun berikutnya ibunya meninggal. 6 tahun berikutnya kakeknya meninggal. Sesudah itu dirawat oleh Abu Talib sejak masih kecil sampai kemudian remaja, dibawa ikut berdagang ke Syam. Nabi dewasa, Nabi menikah, yang menjadi wali dari pihak Nabi SAW adalah Abu Talib. Nabi diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul usia 40 tahun. Abu Talib tetap melindungi, membela Nabi SAW sampai tidak pernah ada satu orang kafir yang berani menyakiti fisik Nabi SAW selama Abu Talib masih hidup. Tahun ke-10 setelah kenabian, tahun ke-7 sampai dengan tahun ke-10 setelah kenabian, Nabi SAW diboikot oleh orang-orang kafir. Abu Talib ikut masuk dalam tempat pemboikotan tersebut, membela Nabi SAW. Padahal usia udah tua, 77 tahun. Akhirnya 3 tahun diboikot, usia 80 tahun Abu Talib meninggal. Sebelum meninggal, Nabi SAW datang kepada Abu Talib, ya ammi, wahai paman, kulli qaulan uhaju lakum indallah, katakan padaku satu saja ucapan yang dengan ucapan tersebut menjadi hujah aku di hadapan Allah. Aku akan bela engkau di hadapan Allah kalau kau ucapkan satu saja ucapan itu. Qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Abu Talib ucapkan itu atau tidak Pak? Tidak ucapkan. Abu Talib kemudian mati sambil kemudian berkata, ada millati Abdul Muttalib, saya mati di atas agama nenek moyang. Sedih nggak Nabi SAW? Sedih Pak. Ini ayah, udah seperti ayahnya Nabi SAW mati dalam keadaan kafir.
Dan Nabi mendapati itu orang-orang seperti itu, orang-orang yang Nabi SAW ingin agar mereka beriman, agar mereka keselamatan dalam kehidupan yang sejati. Kehidupan kita di dunia ini kan kehidupan sementara, Pak, sebentar saja, sekejap saja. Ada kehidupan yang sejati, kehidupan yang sesungguh-sungguhnya, kehidupan itu kehidupan akhirat. Nabi ingin kita selamat dalam kehidupan itu. Tapi ada orang-orang yang sudah diberi nasihat, sudah didakwahi, sudah diajak, nggak mau beriman. Nabi sedih. Maka Allah turunkan ayat ini, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Fa inna ma'alaikal balagh, tugasmu hanya menyampaikan. Wa 'alainal hisab, bagi kamilah perhitungan itu. Innama anta nadhir, ya, sesungguhnya tugasmu hanyalah beri peringatan. Wallahu 'ala kulli syai'in waqil, dan Allah maha pemelihara atas segala sesuatu. Jadi ayat ini menenteramkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa memang tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan. Tugas kita hanya beramal, Pak. Sama, ini juga ini kan ayat ini mengajarkan kepada kita makna takdir gitu. Ya. Bahwa ada hal-hal yang memang sudah Allah tetapkan. Ya. Di Lauhul Mahfuz sudah Allah tetapkan. Celakanya kita, selamatnya kita, kaya miskinnya kita, itu sudah Allah tetapkan semua. Tapi apakah dengan kita mengimani takdir ini kemudian kita tidak beramal? Tidak. Tetap kita beramal, tetap kita bergerak, tetap kita berusaha. Karena apa? Karena kita nggak tahu takdir kita itu seperti apa. Sama, apakah kemudian ketika ayat ini turun kemudian Nabi SAW berhenti berdakwah? Enggak, Nabi tetap berdakwah, Nabi semangat berdakwah tetap. Tapi Nabi bersemangat apa? Berdakwah, tidak mengharapkan supaya orang itu apa? Harus beriman langsung, itu tidak. Ya. Jadi iman kepada takdir ini mengajarkan kepada kita agar kita memperhatikan proses, bukan memperhatikan hasil. Orang-orang yang nggak beriman kepada takdir, hidupnya itu stres itu, Pak. Hidupnya itu ya bingung mereka itu. Ketika dia sudah berusaha, kemudian akhirnya dia tidak mendapati apa yang dia idam-idamkan, akhirnya dia putus asa, akhirnya dia menyerah, akhirnya kemudian dia berburuk sangka. Sedangkan kita orang-orang yang beriman kepada takdir, kita tidak disuruh untuk memperhatikan hasil, kita itu disuruh untuk memperhatikan proses. Kita itu nggak disuruh hafal Quran, Pak, enggak. Coba tunjukkan kepada saya satu hadis, satu ayat itu yang nyuruh kita hafal Quran. Ayo hafalkan Quran, hafal Quran kamu 30 juz, enggak. Tapi kita disuruh apa? Kita disuruh baca sebanyak-banyaknya. Dengan banyak baca, hafal nanti. Kita nggak disuruh kaya, apa ada itu hadis Nabi nyuruh jadi kamu orang kaya? Nggak ada. Tapi kita disuruh apa? Bekerja, cari nafkah, bekerja dengan baik, bekerja dengan profesional, bekerja dengan jujur, ya, perbaiki kualitas pekerjaan kita, ya. Jadi kita perhatikan prosesnya, bukan perhatikan hasilnya udah itu Allah yang suruh. Allah yang nanti tetapkan kepada kita. Kita disuruh untuk beramal. Maka tadi ya, iman kepada takdir ini buat hati kita tenang, membuat kita terus bersemangat untuk beramal. Ya. Jangan kemudian karena iman pada takdir kemudian kita mengetahui ya bahwa Allah sudah menetapkan ada orang yang sudah Allah tetapkan kufur, ada orang yang ditetapkan oleh Allah beriman, lantas kemudian kita berburuk sangka kepada Allah. Oh bisa jadi nih, saya memang sudah ditetapkan oleh Allah itu jadi orang kafir, udah saya nggak usah beriman lah. Nggak boleh begitu. Dari mana kita tahu bahwa kita itu sudah ditetapkan jadi orang kufur? Dari mana kita tahu? Apa dikasih contekannya? Kan enggak. Ya. Catatan takdir itu ditutup dari diri kita supaya apa? Supaya kita terus beramal. Kalau catatan takdir itu dibuka dari diri kita, kita berhenti beramal, Pak. Iya kan? Misalnya catatan takdir dibuka sama kita, dibuka oleh Allah untuk kita. Allah kasih tahu pada kita bahwa umur kita itu cuma 57 tahun gitu. Dan ternyata hari ini sudah 56 tahun 364 hari. Tinggal besok kita meninggal gitu. Semangat gak kita kerja, Pak? Enggak semangat, Pak. Jangankan kerja, Pak, makan aja enggak semangat. Udah tahu besok mati gitu. Catatan takdir itu ditutup dari diri kita supaya apa? Supaya kita terus bersemangat beramal. Ya. Bahkan kata Nabi SAW, kalau engkau tahu bahwa besok itu kiamat, apa? Dan di tanganmu masih ada sebutir biji kurma, tanam itu kurma. Ini Islam mengajarkan kepada kita
bersemangat, optimisme dalam menjalani hidup. Kalau kita tahu besok kiamat, tetap tanam kurma. Kalau udah kiamat mah nggak mungkin tumbuh kan, tapi tetap kita disuruh beramal. Subhanallah. Jadi demikian, ini ayat ke-6 ini menegaskan bahwa ada memang orang-orang kafir yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan ya kekufuran atas diri mereka, yang mereka gak akan mungkin bisa beriman. Ya, dan kita dapatkan itu faktanya ya, banyak sekali orang-orang ya yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah kemudian kita berikan peringatan, berikan argumentasi, tetap mereka itu ya bersikeras dalam kekufurannya, nggak mau. Ya, sudah ditunjukkan bahwa ini agamanya ini rusak gitu. Agama yang mereka anut ini rusak, tapi tetap saja mereka bersikeras dengan agama yang rusak itu, yang tidak masuk akal gitu. Ya, atau kalau kita berdebat sama orang-orang ateis itu, orang-orang ateis sering beralasan, udah agama ini sumber kehancuran, nggak akan maju satu bangsa kalau terlalu sibuk memikirkan agama. Kata mereka begitu, kata orang-orang ateis kan. Pernah dengar nggak ucapan-ucapan kayak begitu kan? Ya, oleh kemarin itu, ya, ini negeri kita ini mabok agama kata mereka. Ini kata orang-orang ateis. Padahal coba tunjukkan kepada kita satu saja negara yang hancur karena agama. Atau tunjukkan satu saja ada negara yang besar karena penduduknya ateis, ada nggak? Dalam sejarah umat manusia ada nggak satu peradaban besar yang peradaban tersebut dibangun atas dasar ateisme? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Sejarah umat manusia itu sejarah negara-negara yang berdasarkan agama. Mau agamanya nyembah berhala kayak apa, kayak artinya mereka percaya kepada Tuhan gitu. Nggak ada itu negara besar itu yang ateis, itu nggak ada. Coba tunjukkan, nggak ada satupun, tidak ada negara yang besar yang mereka anti agama, nggak ada. Ya, bahkan akhirnya ada satu negara yang berusaha menghancurkan nilai-nilai agama. Ya, mereka buat revolusi Bolshevik, ya, 1910. Akhirnya apa? Akhirnya hancur. Nggak sampai 100 tahun, Pak. Negara itu hancur berkeping-keping dan kita tidak pernah mendengar lagi ya bekas-bekas dari negara itu, hancur. Negara apa itu? Uni Soviet. Nggak sampai 100 tahun, Pak. Itu negara yang berusaha menyingkirkan agama dalam kehidupan mereka. Wah, ini Cina komunis. Kata siapa Cina komunis? Enggak. Masih banyak muslim di sana. Masih lebih banyak orang-orang yang percaya dengan agama di sana. Ya. Mereka percaya dengan apa? Agama Buddha, dengan agama Taoism, ya, dengan agama ya Taoisme, ya, dan macam-macam, Konghucu, macam-macam. Jadi nggak pernah ada satu negara bisa besar itu dengan kemudian mereka tinggalkan agama, nggak ada. Sebaliknya kita bisa sebutkan berbagai macam peradaban besar itu yang mereka dibangun atas dasar agama. Subhanallah. Kita udah sebutkan itu berbagai macam argumentasi itu. Orang kalau sudah memang kufur, ya sudah kufur saja. Sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada mereka kekufuran, ya sudah kufur saja. Ya. Pada pertemuan yang lalu saya berikan contoh, misalnya siapa? Ada Snokongronyo ya. Snokongronyo ini ahli Islam. Bahkan dikabarkan dia itu hafal Quran, Pak. Hafal Quran, fasih bahasa Arab. Jauh lah kita ilmunya dibandingkan dengan Snokongronyo. Kita baca Quran juga mungkin masih banyak yang berantakan, nggak paham kita arti. Snokongronyo ini paham artinya Quran. Dia pernah bertahun-tahun tinggal di Mekah, belajar langsung dengan ulama-ulama di Mekah di abad 19. Kemudian dia masuk agama Islam, pura-pura masuk agama Islam, mengganti namanya menjadi Abdul Ghaffar. Dia datanglah ke bumi Nusantara ini, ke tanah Melayu, datang ke Aceh. Dia sebarkan itu pemahaman-pemahaman yang palsu terhadap agama Islam, berusaha untuk meruntuhkan semangat jihad orang-orang Aceh. Dan setelah berhasil misi dia balik lagi ke Belanda, dan di Belanda dia mati dalam keadaan apa? Kafir lagi. Coba cari itu kuburannya Snokongronyo, ya. Kafir lagi. Cincin disebut khatam. Kenapa? Karena dahulu orang-orang Arab, bukan hanya orang-orang Arab, bahkan tapi juga orang-orang Romawi dan Persia, dahulu apabila ingin menutup surat, maka mereka tutup dengan stempel yang stempelnya terbuat dari cincin. Maka Nabi SAW punya itu cincin Nabi yang difungsikan untuk menutup surat-surat Nabi SAW yang Nabi SAW kirimkan pada tahun ke-8 sesudah Hijriah. Nabi SAW kirimkan surat-surat kepada para pembesar-pembesar, penguasa-penguasa di Jazirah Arab, ya.
Jadi cincin disebut khatam karena apa? Karena dia menutup surat. Khatam artinya menutup. Khatamallah, Allah menutup ala atas kulub, hati-hati him mereka, wa ala dan atas sam'i pendengaran him mereka, wa ala dan atas absari penglihatan him mereka, gisyawah dengan satu tutupan, walahum dan bagi mereka azabun azim, azab yang besar. Qala Suddi khatamallah ay taba'allah. Yang dimaksud dengan khatamallah artinya adalah taba'allah. Taba'allah itu artinya Allah menggembok, menutup hati mereka. Wa ala Qatadah wa qala Qatadah dan Qatadah juga berkata fi hadhil ayat mengenai ayat ini, apa penyebab Allah menggembok hati mereka? Istahwadza alaihimus syaitan, karena mereka sudah mengikuti syaitan. Jadi Allah tutup itu karena mereka sudah mengikuti syaitan. Idh ata'uhu, ketika mereka mentaati syaitan itu. Fa khatamallahu ala qulubihim, maka Allah menutup hati mereka, wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah, juga pendengaran dan penglihatan mereka dengan satu tutupan. Fahum la yubsirun, maka mereka enggak akan pernah bisa melihat huda, petunjuk. Wala yasma'un, tidak pernah juga bisa mendengar petunjuk. Wala yafqahun, tidak juga bisa memahami petunjuk. Wala ya'qilun, tidak bisa juga memikirkan petunjuk. Padahal yang namanya petunjuk itu Pak, yang namanya hidayah itu ada di sekitar kita Pak. Kalau hati kita ini sehat, hati kita ini tidak mengikuti syaitan, tidak mengikuti bisikan syaitan, hidayah ini ada di sekitar kita. Subhanallah ya, di alam semesta ini ada hidayah. Di penciptaan diri kita juga ada hidayah. Kemarin ada orang yang kirim tulisan, itu bagus sekali tulisannya ya. Ini ilustrasi bagi orang-orang yang tidak meyakini akan adanya kehidupan sesudah kematian ya. Di tulisan tersebut dia tuliskan ilustrasi, ada dua bayi kembar ya. Dua bayi kembar di perut ibunda. Yang dua bayi ini saling berbicara, saling ngobrol gitu. Kata bayi yang pertama, tahu nggak kamu, sebentar lagi nih kita akan melihat dunia yang baru. Kata bayi yang kedua, kata siapa ada dunia yang baru? Dunia kita cuma ini aja, kehidupan kita cuma ini aja. Kata bayi pertama, enggak kok, saya merasakan ini, bahwa nanti sebentar lagi kita akan lahir lagi, kita berada pada kehidupan yang baru. Kata bayi yang kedua, enggak, itu cuma bohong doang kok, itu cuma khayalan, tipuan, itu dongeng-dongeng itu yang menyatakan ada kehidupan lagi sesudah kehidupan kita di sini. Ya Allah, ini kan masuk akal ya. Ya, kita dulu pernah hidup Pak. Hidup di mana? Di rahim ibunda kita. Dan ketika kita hidup di rahim ibunda kita, mungkin kita tidak pernah membayangkan bahwa kita akan hidup di dunia ini. Kita nggak pernah membayangkan mungkin kita akan hidup di dunia ini. Nggak ada yang ngasih tahu kepada kita akan hidup di dunia ini. Mungkin kita nggak bayangkan. Tapi ternyata akhirnya apa? Kita hidup di dunia ini. Jadi ini bisa menjadi argumentasi bagi orang-orang yang tidak meyakini akan adanya kehidupan sesudah kematian. Bukankah dulu kita juga pernah hidup sebelum hidup kita di sini? Dan kita tidak meyakininya. Kalau kita, padahal itu benar itu, bahwa ada kehidupan sesudah kehidupan di rahim ibunda kita. Ya Allah, bukankah itu cukup menjadi hidayah bagi kita? Dan banyak lagi hidayah sebetulnya Allah Subhanahu wa taala tebarkan ini di muka bumi ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan diri kita dalam keadaan sempurna. Presisi itu, semua ciptaan Allah itu sempurna. Mata, telinga, ya, hidung, pendengaran, semua sempurna. Subhanallah. Ya. Orang-orang yang hatinya hidup, dia akan terima hidayah. Jadi hidayah itu dikatakan oleh para ulama itu laksana cahaya matahari. Makanya ada doa, ini doa dari para ulama ya, bukan doa dari hadis Nabi. Apa doanya itu? Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika. Ya Allah, berikanlah cahaya dalam hati kami dengan cahaya hidayahmu. Kama nawwartal arda, sebagaimana kau berikan cahaya pada permukaan bumi ini. Binuri syamsika abada dengan cahaya mataharimu selama-lamanya. Jadi cahaya hidayah itu kata para ulama seperti cahaya matahari. Ada nggak rumah yang nggak kena cahaya matahari? Nggak ada. Semua rumah itu kena cahaya matahari. Semua hati itu sebetulnya disapa dengan hidayah. Akan tetapi ada rumah-rumah yang memang sengaja dia menutup pintunya, menutup jendelanya, menutup ventilasinya, sehingga nggak masuk itu cahaya ke dalam rumah-rumah itu. Ada orang-orang yang memang sengaja menutup hatinya, tidak mau menerima hidayah, ditutup hatinya itu, sehingga nggak masuk itu hidayah.
Bagaimana orang menutup hidayah? Bagaimana caranya orang menutup hati? Nah, disebutkan ini oleh para ulama. Penyebab seseorang itu tidak mendapatkan hidayah sesungguhnya adalah karena perbuatan mereka sendiri. Ya. Jadi tentang ayat ini, orang-orang Mu'tazilah mengingkari ayat ini karena mereka menganggap bahwa Allah kalau menutup hati itu berarti Allah sudah berbuat tidak adil kepada manusia. Ya, kata Imam Nukatsir rahimahullah taala, kalaulah orang-orang Mu'tazilah itu membaca ayat-ayat Al-Qur'an secara sempurna, maka mereka akan mendapatkan fakta bahwasanya orang kafir itu ditutup hatinya oleh Allah karena memang perbuatan orang kafir itu sendiri. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, maka Allah palingkan mereka. Jadi Allah palingkan mereka sesudah apa? Sesudah mereka berpaling. Ya. Jadi bukan ujuk-ujuk kemudian Allah tutup. Enggak, mereka ditutup hatinya karena mereka memang sudah menutup hati mereka sendiri. Ya, dalam ayat yang lain Allah berfirman apa? Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum. Kami tutup, kami palingkan hati dan penglihatan mereka. Karena apa? Kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Sebagaimana mereka juga memang tidak beriman dari awal, mereka nggak mau beriman, maka ditutuplah itu hati dan penglihatan mereka. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'maun. Lalu kami biarkan mereka dalam kesesatan yang mereka lakukan. Bal taba Allahu 'alaiha bikufrihim. Sebenarnya Allah mengunci hati mereka karena kekufuran mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengunci hati seorang manusia karena manusia itu sendiri yang telah menutupi hati mereka. Bagaimana cara manusia menutupi hati mereka? Manusia menutupi hati mereka dengan membiarkan dosa bersemayam dalam hati mereka. Nah, kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Muslim, kata Nabi SAW, tu'radul fitanu 'alal qulub. Sesungguhnya fitnah-fitnah itu senantiasa menimpa hati manusia. Setiap hari kita ini diserang dengan fitnah. Fitnah ini maksudnya apa? Cobaannya. Dengan peluang untuk cobaan, peluang untuk berbuat dosa. Itu fitnah itu. Kita keluar dari masjid ini, fitnah semua dah. Kalau di masjid mah insya Allah nggak ada fitnah. Ya, keluar nih kita dari masjid, fitnah macam-macam. Para ulama mengelompokkan fitnah itu dua, Pak. Dua. Yang pertama namanya fitnah syubhat. Fitnah syubhat itu adalah fitnah yang terkait dengan pemahaman agama. Nyerangnya ke dada bagian atas, dada dan kepala. Itu syubhat. Fitnah yang kedua syahwat. Syahwat itu dada ke bawah, perut, kemaluan, syahwat. Setiap hari ini kita diuji dengan dua fitnah ini. Orang yang kena fitnah syubhat, dia melakukan satu perbuatan keliru seakan-akan benar kayak tadi ya. Ya. Kayak tadi orang yang sudah ditipu oleh setan, dia buat maksiat seakan-akan benar gitu. Dia melakukan perbuatan salah seakan-akan dia anggapnya benar, itu kena syubhat itu dia. Sedangkan orang yang kena syahwat, wah dia luar biasa, dia kejar-kejar itu syahwat, kejar syahwat kemaluan, kejar perempuan, syahwat harta, syahwat jabatan, sehingga menghalalkan segala cara. Setiap hari kita digoda ini dengan dua fitnah ini, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Maka fitnah yang menimpa dalam hati seseorang itu kal hasir udan. Dia bagaikan tikar yang dianyam sehelai demi sehelai. Ya. Jadi hati kita ini kena fitnah, kena dosa itu seperti tikar yang dianyam sehelai-sehelai. Fa ayu qalbin asyrabaha nukita fihi nuktatun sauda. Maka hati mana yang menyerap fitnah itu? Ini ada fitnah, dia serap. Dosa dia jemput. Maka itu laksana seperti satu titik noda hitam yang dia ambil ke dalam hatinya itu. Wa ayu qalbin ankaraha, sedangkan hati yang mengingkari fitnah itu nukita fihi naktatan bayda. Ditulis di hati tersebut seperti titik yang putih. Hatta tasiru ala qalbin, sehingga hati manusia itu terdiri dari dua macam hati. Ala abyad mithus safa, ada hati yang putih seperti air yang jernih. Fala tadurruhu fitnah, yang fitnah tidak akan membahayakan bagi hati tersebut. Madamatis samawati wal ard, selama langit dan bumi masih ada. Wal akhar aswad, dan hati yang kedua adalah hati yang hitam. Mirbadun kalkuz muzkhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran.
Hati yang kedua adalah hati yang hitam kelam, seperti panci yang terbalik. Panci kan bagian bawahnya itu kan hitam, itu panci yang terbaliknya itu seperti itu gitu. Dia tidak mengenal kebaikan dan tidak pula mengingkari kemungkaran. Setiap ada kemungkaran dia terima saja. Ya. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, innal mu'min idza adnaba dzanban kanat nuqtatun sauda. Adalah seorang mukmin apabila dia berbuat dosa, maka Allah tetapkan satu titik hitam fi qalbihi, dalam hatinya. Fa in taba wa naza'a wasta'taba suqila qalbuhu. Apabila dia bertaubat, dia tinggalkan dosa itu, dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya itu akan disikat bersih lagi. Wa in zada zadat hatta ta'luwa qalbah. Namun apabila dia malah tambah dosanya itu, maka akan bertambahlah titik hitam dalam hatinya itu sampai ya hatinya itu terpenuhi dengan dosa. Fadzalika ran. Maka titik hitam yang terus menutupi hati itulah yang disebut dengan ran. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah berfirman, kalla bal ran ala qulubihim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dalam hati mereka itu ada ran, ada penutup, ya, karena sebab apa yang telah mereka lakukan. Jadi sekali lagi, ikhwatal iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menutup hati seseorang itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala ingin kehendaki keburukan. Allah Subhanahu wa taala tutup hati seseorang sebagai akibat dari keburukan yang memang sudah mereka lakukan, keingkaran yang sudah mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala ingin kita ini baik semua. Makanya Allah turunkan nabi, turunkan rasul, turunkan wahyu. Allah ingin kita ini semua selamat. Kan tapi ada memang di antara manusia ini yang mengingkari kebenaran, menolak kebenaran. Diberikan berbagai macam argumentasi, mereka tolak. Maka Allah Subhanahu wa taala tutup hati mereka. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersihkan hati kita, senantiasa menjadikan hati kita ini hati yang bercahaya, hati yang mampu untuk menerima hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita agar hati kita ini senantiasa dapat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir dari penjelasan ayat yang ke-7 ini, Imam Nukatsir rahimahullah taala mengutip satu doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, wahai yang maha pembolak-balik hati, tsabbit qalbi ala dini, tetapkan hati kami dalam agamamu. Ya musarrifal qulub, ya Allah yang maha merubah hati, sarrif qulubana ala ta'atik, tetapkan hati kami, condongkan hati kami untuk senantiasa taat kepadamu. Demikian pembahasan kita terhadap tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-6 dan ayat ke-7.